Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman atau panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi. 3. Observasi. 4. Wawancara. 5. Simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, SK, pedoman panduan, SPO, ada dokumen pelaksanaan. Saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-188 ini akan membahas peran serta masyarakat dalam program pencegahan dan penanggulangan TB. Ini bagian dari akreditasi puskesmas di bab dan kriteria yang terkait dengan kebijakan jenis-jenis layanan. Sebelum melihat video 188 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 6, pelayanan UKM di puskesmas, video 13 tentang pelayanan UKM P2P di puskesmas, video 130 tentang P2P di masa pandemi COVID-19, dan kemudian video 170 sampai dengan video 187 yang semuanya merupakan rangkaian pembahasan dari pencegahan dan penanggulangan TB. Baik Sobat Sehat, kita sekarang akan membahas peran serta masyarakat. Gimana sih? Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis dapat mendorong tercapainya target program penanggulangan TB. Masyarakat perlu terlibat aktif dalam kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan, karena tuberkulosis dapat ditanggulangi bersama. Pelibatan secara aktif masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, baik lintas program dan lintas sektor, diutamakan pada 4 area dalam program penanggulangan TB, yaitu pertama, penemuan orang terduga TB. Masyarakat baik secara individu dan dalam keluarga, lingkungan masyarakat maupun secara organisasi terlibat dalam penemuan orang terduga TB dengan melakukan pengamatan dan mengenali orang yang mempunyai gejala TB atau sangat rentan terhadap TB dan atau menganjurkan atau meminta untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian yang kedua, dukungan pengobatan TB. Peran masyarakat juga sangat penting dalam pengobatan pasien TB, yaitu memastikan pasien mendapatkan pengobatan sesuai standar dan mendorong pengobatan sampai sembuh. 3. Pencegahan TB. Masyarakat juga dapat menyampaikan pesan kepada anggota masyarakat lainnya tentang pencegahan penularan TB dan berperilaku hidup bersih dan sehat, serta bagaimana mengurangi faktor risiko yang membantu penyebaran penyakit. 4. Mengatasi faktor sosial yang mempengaruhi penanggulangan TB. Peran masyarakat diharapkan dapat membantu mengatasi faktor-faktor di luar masalah teknis medis TB, namun sangat mempengaruhi atau memperburuk keadaan. Misalnya kemiskinan, kondisi hidup yang buruk, gizi buruk, higiena dan sanitasi, serta kepadatan penduduk. Sekarang kita akan membahas sasaran pemberdayaan masyarakat yang bisa kita bagi sesuai dengan sasarannya, antara lain 1. Pemberdayaan individu, pasien TB dan mantan pasien TB. 2. Pemberdayaan keluarga. 3. Pemberdayaan kelompok masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah peran dan kegiatan. Peran dan kegiatan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan
dalam penanggulangan TB dapat terwujud melalui koordinasi dan komunikasi yang baik dengan penanggung jawab program TB. Masyarakat dan organisasi masyarakat dapat dilibatkan dalam penjangkauan orang terduga TB pada kelompok rentan atau khusus melalui pemberdayaan masyarakat yang ada. Upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM adalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat di desa. Integrasi layanan TB di desa melalui UKBM menjadi bagian dari kegiatan desa siaga atau desa sehat yang merupakan tanggung jawab pemerintah desa atau kelurahan, di mana Poskesdes sebagai koordinator UKBM akan melakukannya. Selain itu, untuk pemberdayaan pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan berobat dan kualitas layanan dilakukan pendekatan berbasis pasien atau PBP. Pasien TB sebagai fokus utama dalam penanggulangan TB merupakan titik pusat dalam sistem layanan kesehatan terkait dengan hak dan kewajiban sebagai pasien dan fasilitas kesehatan sebagai pemberi layanan sebagai upaya mewujudkan layanan TB berkualitas yang berpusat kepada pasien atau patient center. Sobat Sehat, berikut kita akan melihat tabel 24 peran dan kegiatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bisa juga dilihat di halaman 157 dari Permenkes 67 tahun 2016. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas kemasyarakatan dalam pengendalian TB. Indikator keberhasilan pelibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan adalah 1. Peningkatan jumlah pasien TB baru yang dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang tercatat, itu TB 01. 2. Peningkatan keberhasilan pengobatan pasien TB yang diawasi oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang tercatat. 3. Penurunan angka putus berobat pasien TB yang diawasi oleh masyarakat atau anggota kemasyarakatan yang tercatat. Sobat Sehat, berikutnya kita akan membahas yang D, yaitu strategi pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam program pengendalian TB. Ada 4 strategi kunci untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam program TB berbasis komunitas, yaitu engage, expand, emphasize, enumerate, yang merupakan pertama melibatkan lebih banyak organisasi kemasyarakatan atau engage, mapping identifikasi organisasi kemasyarakatan potensial yang dapat dilibatkan untuk terlibat dalam program penanggulangan TB berbasis komunitas, mengajak organisasi lainnya yang selama ini terlibat dalam program kesehatan bukan TB, misalnya organisasi kemasyarakatan dalam kesehatan anak, HIV/AIDS, dan lain-lain. Engage ini sebetulnya contoh yang nyata untuk program TB adalah Aisyah yang pernah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan selama beberapa tahun dan sampai saat ini juga tetap melakukannya. Kemudian yang berikutnya, kedua, yaitu memperluas atau expand. Kegiatannya antara lain A. Melibatkan dan mengembangkan cakupan program organisasi kemasyarakatan yang sudah terlibat dalam program pengendalian TB untuk menjangkau populasi khusus, misalnya pekerja pabrik, sekolah, asrama, lapas, rutan, dan pekerja seksual. B. Meningkatkan dan memperkuat pelibatan pasien dan mantan pasien TB dalam program pengendalian TB berbasis komunitas untuk membantu penemuan terduga TB dan TB resisten obat, serta pendampingan dalam pengobatannya. 3. Mempertegas atau emphasize. Mempertegas fungsi organisasi kemasyarakatan untuk penemuan terduga TB dan TB resisten obat, serta pendampingan dalam pengobatannya. Pemetaan peran, potensi, dan fungsi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan adalah penting agar kegiatan yang dilakukan tidak tumpang tindih, serta kontribusi masing-masing organisasi kemasyarakatan dapat diidentifikasi. 4. Menghitung atau enumerate. Menghitung kontribusi organisasi kemasyarakatan dalam program pengendalian TB berbasis komunitas
dengan melakukan monitoring dan evaluasi melalui sistem pencatatan dan pelaporan standar berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 188 ini kita telah membahas peran serta masyarakat dalam program pencegahan dan penanggulangan TB. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci dalam lampiran Permenkes RI nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Kita akan bertemu di video 189 untuk membahas tentang penelitian dan pengembangan dalam program P2TB. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.